Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Reynaldo Trio. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah chapter 8 dengan dosen pembimbing Dr. Sparta SEME AKCA. Baik, di sini soal E8.1. Bisa kita lihat di sini buat daftar item yang mungkin atau tidak mungkin dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan keuangan 31 Desember pada perusahaan. Ini bisa kita lihat. Lalu instruksinya yaitu tunjukkan item mana yang biasanya akan dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan keuangan. Jika suatu barang tidak harus dilaporkan sebagai persediaan, tunjukkan bagaimana barang tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Baik, jawabannya item 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, dan 17 akan dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan keuangan item berikut. Tidak akan dilaporkan sebagai persediaan. Yang pertama, yaitu item 1, biaya perolehan barang yang dijual dalam laporan laba rugi. Terus item 4, tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Item 6, harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Item 7, harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Item 9, beban bunga dalam laporan laba rugi. Item 11, beban iklan dalam laporan laba rugi. Item 12, perlengkapan kantor pada bagian aset lancar, laporan posisi keuangan. Yang ke-15, tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang item 18, investasi jangka pendek pada bagian aset lancar dari laporan posisi keuangan. Lalu soal yang E8.7, pembelian dicatat metode kantor Ono Industri membeli 12.000 barang dagangan pada 1 Februari 2019. Tunduk pada diskon perdagangan 10% dan dengan persyaratan kredit 15/3, N per 60. Ini mengembalikan 3.000. Dalam kurung, harga kotor sebelum perdagangan atau diskon tunai pada Februari. Faktur dibayar pada 13 Februari, semua jumlah dalam ribuan. Instruksinya, yang A, asumsi oknum menggunakan metode prefektual untuk pencatatan transaksi barang dagangan, pencatatan pembelian, pengembalian, dan pembayaran menggunakan metode bruto. Yang B, dengan asumsi oknum menggunakan metode periodik untuk mencatat transaksi barang dagangan, pencatatan pembelian, pengembalian, dan pembayaran menggunakan metode bruto. Yang C, berapa jumlah pembelian pada tanggal 1 Februari akan dicatat jika metode bersih digunakan. Ini bisa kita lihat buat Februari, tanggal 1 Februarinya, inventory terhadap akun payables itu 10.800. Lalu 4 Februarinya accounts payable terhadap inventory 2.700. Yang 13 Februarinya accounts payable terhadap inventory dan cash yaitu 8.100 untuk akun payable, inventory-nya 243 dan cash-nya 7.857. 1 Februarinya per cash terhadap akun payable yaitu 10.800. Februari tanggal 4-nya accounts payable terhadap per cash returns and allowance 2.700. Lalu 13 Februari accounts payable terhadap per cash discount dan terhadap cash yaitu untuk akun payable-nya 8.100, per cash discount-nya 243 dan cash 7.857. Selanjutnya jawaban yang C, per cash price list-nya itu 12.000, less discount-nya 1.200, price on which cash discount base-nya 10.800, lalu cash discount-nya itu 324, lalu net price-nya 10.476. Selanjutnya soal E8.14. Dalam kurung kesalahan persediaan berkala. Perusahaan Thomason membuat kesalahan berikut selama tahun berjalan. Dalam kurung dalam semua kasus asumsikan persediaan akhir pada tahun berikutnya dinyatakan dengan benar. Yang pertama, persediaan akhir dan pembelian serta utang usaha terkait disajikan terlalu rendah. Asumsikan pembelian ini dicatat dan dibayar pada tahun berikutnya. Yang kedua, persediaan akhir dilebih-lebihkan, tetapi pembelian dan hutang usaha yang terkait dicatat dengan benar. Yang ketiga, persediaan akhir benar, tetapi pembelian secara kredit tidak dicatat. Asumsikan pembelian ini dicatat dan dibayar pada tahun berikutnya. Instruksi, tunjukkan pengaruh masing-masing
kesalahan ini pada modul kerja. Rasio lancar dalam kurung asumsikan rasio lancar lebih besar dari 1 dan laba ditahan serta laba bersih untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya. Nah, di sini work capitalnya terhadap current year dan subsequent year, yaitu no effect, current ratio-nya overstate di current year, return-nya no effect, net income no effect, working capital-nya current year, overstate, lalu current ratio-nya overstate di current year, lalu current return earning overstate, net income-nya overstate di current year dan understate di subsequent year. Terus working capital-nya overstate di current year, terus current ratio-nya overstate, return earning-nya overstate, net income-nya overstate serta understate. Lalu soal P8.10. Sini pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan dan laporan laba rugi akuntansi untuk persediaan berdasarkan LIFO daripada dasar FIFO selama 2019 dan tahun 2020. Departemen Akuntansi mengasumsikan bahwa perubahan LIFO dan efektif pada 1 Januari 2019 dan bahwa dasar LIFO awal adalah nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2018. Di bawah ini disajikan laporan keuangan perusahaan dan data lainnya untuk tahun 2019 dan 2020 ketika metode FIFO digunakan. Di sini total asetnya itu 450.000 di tahun 2018, 540 di 2019, 650.000 di tahun 2020. Total equity dan liabilities-nya balance dengan total assets. Soal selanjutnya sambungan dari P8.10 yaitu sini income for the years ended-nya. Sales revenue 900.000 di tahun 2019 dan 1.350.000 di tahun 2020. Nah, di sini dapat net income-nya 114.000 dan 114.000 di tahun 2019 dan 174.000 di tahun 2020. Data lainnya persediaan di tangan pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari 40.000 unit senilai 3.000 masing-masing. Penjualan semua unit terjual dengan harga yang sama pada tahun tertentu. Pembelian semua unit dibeli dengan harga yang sama pada tahun tertentu. Pajak penghasilan dengan tarif efektif 40% dibayarkan pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Instruksi, nama akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan yang akan memiliki jumlah yang berbeda untuk tahun 2020 jika LIFO daripada FIFO telah digunakan dan dinyatakan jumlah baru untuk setiap akun yang diberi nama tampilan perhitungan. Nah, di sini bisa kita lihat buat akun-akunnya cash, inventory, return earning, COGS, dan income tax. Di sini untuk tahun 2020-nya cash-nya 176.000, inventory 120.000, return earning-nya 226.400, COGS-nya 792.000, income tax-nya 100.600. Sini bisa kita lihat nanti income-nya buat tahun 2019 yaitu 102.000 dan tahun 2020 152.400. Ini COGS-nya untuk tahun 2019 itu 525.000 dan tahun 2020 792.000. Lalu determination of cash balance under FIFO-nya 130.000 untuk tahun 2019 dan 154.000 untuk tahun 2020. Cash balance under LIFO-nya 138.000 untuk tahun 2019 dan 176.400 untuk tahun 2020. Di sini determination earning at 2019 dengan net income FIFO 114.000 tahun 2019 dan tahun 2020-nya 174.000. Net income LIFO-nya minus 102.000 di tahun 2019 dan minus 152.400 di tahun 2020. Reduction in return earning 12.000 tahun 2019 dan 21.600 untuk tahun 2020. Total reduction return earning-nya itu 12.000. Serta total reduction untuk tahun 2020-nya itu 33.600 karena 29.600 ditambah 12.000. Lalu earning under FIFO-nya 200.000 untuk 19 dan 260.000 untuk tahun 2020. Dan untuk tahun 2019 return earning under LIFO-nya 188.000,
serta untuk tahun 2020-nya 226.400. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.